Atau ada yang tahu namanya siapa? Ya, betul. Nama tokoh tersebut adalah Profesor Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani Yunika Sari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu untuk mengetahui dan juga menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi. Sebelum kita ke materi, kita lihat gambar berikut. Siapakah nama tokoh di samping? Ada yang pernah melihat? Atau ada yang tahu namanya siapa? Ya, betul. Nama tokoh tersebut adalah Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono atau biasa kita sebut dengan SDD, Sapardi Djoko Damono, yaitu salah seorang pujangga Indonesia terkemuka yang dikenal lewat berbagai puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Nah, puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono ini disusun oleh unsur-unsur pembangun. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, kita langsung ke materi. Unsur pembangun puisi yaitu unsur yang terdapat dalam sebuah puisi yang membentuk puisi dari dalam dan luar sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah puisi yang indah. Unsur pembangun puisi itu dibentuk oleh dua unsur. Yang pertama ada unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Unsur fisik puisi adalah unsur yang membangun puisi secara fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata. Jadi, kalau unsur fisik itu dengan kita melihat teks puisinya saja, kita dapat mengetahui unsur apa saja yang ada dalam teks puisi tersebut. Tapi kalau unsur batin, kita harus benar-benar membaca terlebih dahulu, meresapi teks puisi tersebut, baru kita akan mengetahui unsur batin puisi tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur puisi itu ada berapa sih? Unsur-unsur puisi yang pertama itu ada majas atau figurative language. Adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis majas yang biasa digunakan dalam sebuah teks puisi diantaranya ada majas personifikasi, ada majas metafora, majas asosiasi, majas hiperbola, majas litotes, majas ironi, majas sinisme, majas pleonasme, majas repetisi, dan masih banyak jenis majas lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada irama. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama ini memiliki fungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti perasaan sedih, kecewa, marah, rindu, atau bahagia.
Kemudian yang ketiga itu ada kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Nah, berikut adalah contoh kata yang bermakna konotasi. Misalnya kata hujan. Kata makna dasarnya itu adalah air yang turun dari langit. Nah, setelah ditambahkan itu bisa menjadi perbuatan yang baik. Nah, kalian bisa baca sendiri. Jika kalian ingin menulisnya, kalian bisa di pause dulu videonya, kemudian kalian tulis ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah kata-kata berlambang. Kata atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, maupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contohnya ya, contoh kata hujan melambangkan apa? Ya, kata hujan itu berlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan. Kemudian misalnya contoh warna merah. Warna merah itu melambangkan apa? Melambangkan keberanian dan lain sebagainya ya. Masih banyak contoh kata atau simbol yang dapat dijadikan puisi. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada pengimajian. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imaji auditif, melihat benda-benda atau imaji visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda disebut imaji taktil. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu atau ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman kalian atau siapapun yang membutuhkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.